Hai sahabat Ayu, apa kabar semuanya? Senang sekali saya, Ayu Diah Natalisa, bisa kembali menemani Anda di channel ini, di mana tempat strategi bertemu kreativitas, dan di mana kita belajar bersama untuk menjadi pemasar yang lebih tajam, lebih humanis, dan tentunya lebih relevan dengan zaman. Hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang sering terlupakan dalam dunia bisnis yang semakin digital dan juga semakin cepat. Apakah itu? Emosi. Kita hidup di era di mana konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli perasaan. Mereka, para konsumen, mencari makna, cerita, dan koneksi. Disinilah letak kekuatan dari emotional branding. Pernahkah Anda membeli sesuatu bukan karena Anda membutuhkannya, tapi karena Anda merasa terhubung dengan mereknya? Atau Anda merasa bangga menggunakan produk tertentu karena mencerminkan siapa diri Anda? Itulah kekuatan emosi dalam pemasaran. Dan dalam video ini kita akan membongkar bagaimana brand bisa menyentuh hati konsumen dan membangun loyalitas yang tidak mudah tergoyahkan. Siap untuk masuk ke dalam dunia branding yang lebih personal dan menyentuh? Yuk kita mulai. Apa itu emotional branding? Emotional branding adalah pendekatan yang berfokus pada koneksi emosional antara brand dan pelanggan. Bukan hanya soal logika atau fitur produk, tapi soal perasaan yang muncul saat seseorang berinteraksi dengan brand Anda. Brand yang mampu menyentuh hati akan jauh lebih diingat, lebih dipercaya, dan pada akhirnya lebih dipilih. Mengapa emotional branding menjadi penting? Manusia adalah makhluk emosional. Sebagian besar keputusan pembelian tidak dibuat secara rasional, melainkan secara emosional terlebih dahulu, kemudian dibenarkan dengan logika. Dengan membangun kedekatan emosional, brand Anda akan lebih mudah dikenang, lebih sulit ditinggalkan, lebih kuat membentuk loyalitas dalam jangka panjang. Ada 3 cara efektif membangun emotional branding. Pertama, temukan nilai emosional brand Anda. Langkah pertama ini kita berusaha untuk mengenali emosi inti yang ingin dibangun brand Anda dalam benak pelanggan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang seharusnya pelanggan rasakan ketika berinteraksi dengan brand Anda? Apakah itu rasa aman karena layanan yang bisa diandalkan? Bahagia karena produk membuat hidup mereka menjadi lebih mudah? Percaya diri karena brand mendukung gaya hidup atau nilai-nilai mereka? Atau mungkin berani bermimpi besar karena brand Anda menginspirasi dan memberdayakan? Kita lihat contohnya. Dove, sabun Dove, membangun brand dengan mengangkat isu self-esteem dan citra tubuh yang positif.
Mereka tidak sekedar menjual sabun, tetapi keyakinan diri bagi para perempuan. Contoh lainnya, Wardah adalah contoh brand lokal yang sangat kuat dalam nilai emosional. Wardah tidak hanya menjual kosmetik halal, tapi juga membangun emosi kesucian, percaya diri, dan juga kebaikan dari dalam. Dengan tagline seperti Inspiring Beauty, mereka menyampaikan bahwa kecantikan bukan hanya fisik, tapi juga spiritual dan moral. Yang kedua, gunakan storytelling yang otentik. Manusia tidak terhubung dengan daftar fitur. Mereka terhubung dengan cerita. Terutama cerita yang relatable, menyentuh dan juga menggambarkan perjuangan, harapan, atau nilai-nilai yang mereka percaya. Storytelling yang otentik mampu untuk membangun kedekatan emosional, menunjukkan sisi manusiawi dari brand, membedakan brand Anda dari kompetitor. Contoh, Nike tidak hanya menjual sepatu. Mereka mengangkat kisah perjuangan atlet dalam menghadapi tantangan dengan semangat just do it. Contoh lainnya, Indomie berhasil membangun koneksi emosional dengan konsumennya melalui storytelling yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai iklan, mereka sering menggambarkan momen sederhana namun bermakna, seperti anak kos yang memasak Indomie tengah malam, atau momen nostalgia bersama keluarga di rumah. Cerita-cerita ini menanamkan emosi nyaman, dekat, dan hangat, menjadikan Indomie lebih dari sekedar mie instan, melainkan bagian dari pengalaman hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, visual dan bahasa yang konsisten. Ketika sebuah brand ingin menyampaikan emosi tertentu, semua elemen komunikasinya, mulai dari warna, font, nada bicara, desain kemasan, hingga gaya visual di media sosial harus sejalan dengan emosi tersebut. Konsistensi ini menciptakan identitas emosional yang kuat dan mudah dikenali. Contohnya, Apple selalu tampil dengan visual yang minimalis, elegan, dan bersih. Warna putih dan abu-abu mendominasi, menyampaikan kesan premium, modern, dan eksklusif. Contoh lainnya, Tokopedia adalah contoh yang menarik. Warna hijau yang mendominasi identitas visualnya memberi kesan yang ramah, tumbuh, dan optimis. Nada komunikasi mereka juga konsisten, ringan, energik, dan inklusif, mencerminkan semangat membantu UMKM dan juga konsumen di seluruh Indonesia untuk berkembang bersama. Satu lagi kita lihat, contohnya adalah Gojek yang menggunakan bahasa yang santai tapi cerdas, disertai visual yang simple dan fungsional. Semua ini menyampaikan emosi aksesibilitas, kepraktisan, dan keakraban dengan gaya hidup masyarakat urban. Sahabat Ayu, emotional branding bukan hanya tentang bagaimana produk Anda terlihat atau terdengar, tapi tentang bagaimana ia
produk Anda membuat orang merasa. Ketika pelanggan merasakan emosi yang kuat, mereka bukan hanya membeli, mereka percaya, mereka terhubung, dan mereka akan kembali. Dan itu adalah inti dari loyalitas yang sejati. Di episode selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana cara mengubah pelanggan yang kecewa menjadi pelanggan yang loyal. Sebuah keterampilan penting yang tidak hanya menyelamatkan brand Anda, tapi juga bisa memperkuatnya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat dan teruslah belajar untuk menjadi pemasar yang luar biasa. Sampai jumpa.